بشرى لنا Adna Ardelia, Ada, Pak. Alvita, Ada, Pak. Anissa. Kita mulai ya. Ini kalian sudah buka Google Form-nya. Ini sudah banyak nih. Ada yang buat varian juga. Kita mulai review bab yang sudah dibahas. Aurel. Halo Aurel. Halo, Pak. Ya, Aurel. Ada pertanyaan buat Aurel. Siapa malaikat penjaga pintu? Pak, tadi saya masih connecting. Iris tadi sudah ya. Siapa malaikat penjaga pintu surga? Malaikat Ridwan, Pak. Malaikat Ridwan. Di mana kunci pintu surga sekarang? Nggak tahu, Pak. Saya nggak bawa. Enggak tahu ya. Ditanyain sama Gigi Ben, kunci surga, mana engkau berada? Alvita, halo Alvita. Iya, Pak. Siapa malaikat yang mencatat amal baik? Malaikat Rokib. Malaikat Raqib. Kalau amal buruk? Atid. Atid. Elvira ini tadi ada yang japri varian. Ini Elvira diganti Pak, bukan Elvira tapi Alvita katanya. Jadi ini buat Alvita. Lagi Alvita ya. Apa hukum untuk perempuan yang memakai warna gelap? Apa nih maksudnya ya, warna gelap? Pakaian atau topeng atau apa ya? Ini kurang spesifik ini. Memakai pakaian mungkin ya. Memakai pakaian warna gelap. Kalau baju sunnah, Pak. Pakaian. Sunnah. Pakaian yang Iya. warna gelap sunnah. Iya, Pak. Yang benar ah. Nanti hitam semua orang-orang. Yang sunnah itu warna putih. Ya. Warna Terus gelap apa, Pak? putih. Kalau gelap nggak ada hukumnya? Ya, kalau untuk pakaian tidak ada hukum untuk warna sih. Hanya ada yang putih saja sunnah. Artinya setelah yang warna putih, ya boleh-boleh saja. Berarti kalau dihukumi boleh mubah berarti. Segala sesuatu yang nggak ada hukumnya itu masuk kategori mubah. Mubah itu boleh. Jadi pakai pakaian warna gelap boleh. Mubah-mubah saja. Morley. Halo Ya, Morley. Ya. Halo, Sebutkan satu saja contoh adab dalam berhias. Menutup aurat, itu, Pak. Itu dalam berpakaian. Oh, kalau berhias harus sesuai dengan jenis kelaminnya. Ya. Oke. Terima kasih masuk kategori. Restu. Halo Restu. Iya, Pak. Iya Restu. Hiasan yang tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Apa itu? Emas. Emas. Emas saja. Sutra. Sutra. Iya, emasnya jangan dipakai ya. Itu abang-abangan di jalan. Emas kita tandai. Sakira, halo Sakira. Iya, Pak. Sebutkan 3 adab berpakaian wanita dalam pandangan Islam. Menutupi aurat, berpakaian yang bersih dan rapi, mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan. Oke, bagus. Ayo Nisa. Iya, Pak. Iblis hafaf adalah iblis yang setan ya, setan hafaf. Setan hafaf adalah setan yang bertugas dalam hal apa? Dalam hal untuk mengajak manusia berbuat maksiat kayak minum khamar gitu, Pak. Setan hafaf tuh ya. Oke, terima kasih Ayunisa. Kalila, halo Kalila. Iya, Pak. Kalila, suaranya kecil sekali. Kalila, Iya, Pak. apa pandangan Islam terhadap berhias? Suatu kebaikan dan sunnah sepanjang untuk ibadah atau kebaikan. Masya Allah, halus ya suaranya. Sepanjang apa tadi ya? Kebaikan. Kalian dengarnya sepanjang kebaikan boleh-boleh saja. Anissa. Iya, Pak. Iya. Anissa, bagaimana pendapat Anissa tentang cadar?
Apakah menurutmu bercadar adalah hal yang baik bagimu? Kalau menurut saya, bercadar itu merupakan hal yang baik, Pak. Tapi untuk hukum memakainya itu mubah. Jadi kalau semisal ada yang ingin mengenakannya sudah merasa mampu dan mampu istiqomah, maka saya setuju. Kalau misalnya belum terlalu niat, maksudnya belum mantap hatinya, masih ada keraguan-raguan untuk mengenakan cadar, jadi mungkin jangan dulu gitu, Pak. Gitu ya. Jadi boleh ya, hukum memakai cadar boleh ya intinya ya. Iya, Pak. Kalau Anissa sendiri mau pakai cadar nggak? Pingin, Pak. Oh pengen. Syakira, halo Syakira. Ya, Pak. Apa akibat dari berhias secara berlebihan? Jika berhias secara berlebihan, akan membuat orang yang melihat tuh tidak nyaman, Pak. Dan berlebihan itu adalah sifat setan. Oh gitu. Bagi yang melihat tidak nyaman. Kalau yang bagi berhiasnya berlebihan nyaman nggak? Misal dia pakai bedak tuh, bedaknya tebal gitu. Yang pakai nyaman nggak? Halo? Hilang Tergantung orangnya, Pak. Tergantung orangnya, iya betul ya. Tergantung orangnya. Ada yang suka, ada yang enggak ya. Riri ini siapa Riri? Kok ada Riri? Saya Saya itu siapa? Nggak kelihatan di sana. Kalila, Pak. Oh Kalila. Kalila. Panggilannya Riri toh. Sebutkan 3 contoh ada berhias. Tidak menyerupai pakaian pendeta Yahudi atau Nasrani, tidak terlalu ketat, dan tidak terlalu transparan. Oke, bagus. Adna, Ya, Pak. adab memakai riasan. Ini pernyataan kayaknya ya, bukan pertanyaan. Tapi kalau kita jadikan pertanyaan gimana Adna memahaminya? Pertanyaan. Ini kan pernyataan nih. Nah, coba dirubah jadi pertanyaannya apa? Mungkin sebutkan adab memakai riasan. Oh iya, coba disebutkan. Membaca basmalah setiap kali akan mulai berhias. Terus nggak boleh memakai pakaian ketat. Ya. Terus menggunakan alat-alat berhias dengan standarnya, jangan berlebihan gitu. Oke. 3 aja dah. Syakira, halo Syakira. Ya, Pak. Syakira ini 3 kayaknya udah ya. 1, 2, 3. Ada lagi nggak di atas? Nggak ada. Oke. Nggak ada. Pas 3 nih. Syakira, sebutkan syarat-syarat berpakaian bagi wanita. Kainnya tidak tipis atau tembus pandang, potongannya tidak ketat, dan tertutup aurat atau badannya kecuali muka dan tangannya. Oke. Wanita lebih paham tentunya. Morley, halo Morley. Iya, Pak. Siapa malaikat pencabut nyawa? Israel. Israel. Ya, Israel. Kenapa malaikat pencabut nyawa itu Israel? Bukan malaikat Jibril atau malaikat Munkar Nakir? Kalau Jibril menyampaikan wahyu, Pak. Kalau Munkar Nakir yang nanyain di alam kubur. Oh, beda tugas gitu ya. Aurel, halo Aurel. Halo, Pak. Bagaimana 3 syarat, bukan bagaimana ya, sebutkan 3 syarat atau bagaimana? Sebutkan 3 syarat pakaian bagi wanita. Harus menutup aurat. Terus warna dan motif pakaiannya nggak menarik perhatian lawan jenis. Sama pakaiannya nggak menyerupai pakaian lawan jenis. Oke, ini diulang-ulang tadi ya, jawabannya di atas juga sama. Aina, halo Aina. Ya, Pak. Apa hukum memakai make up di luar rumah dan apa saja adab berhias yang boleh ditampakkan saat di luar rumah? Hukum memakai make up diperbolehkan asalkan tidak berlebihan dan tidak untuk tujuan yang tidak baik. Terus berhias atau bermake up yang ditampakkan di luar rumah boleh nggak? Boleh, Pak, tapi nggak apa saja pakai parfum tapi yang tidak terlalu menyengat, terus
baju yang menutup aurat ya gitu. Ya, gitu ya, boleh-boleh saja ya. Asalkan niatnya tidak untuk berlebih-lebihan, tidak untuk mengundang pandangan orang lain yang akhirnya menimbulkan dosa, ya, boleh-boleh saja. Khususnya perempuan-perempuan yang bekerja itu kan harus berhias juga ya. Kalau tidak berhias nanti disangka gembel sama bosnya kan repot juga. Amel, halo Amel. Halo Pak, Ada berpakaian dalam pandangan Islam adalah menutup aurat dan berpakaian yang sopan Pak. ya, adabnya sudah banyak disebut tadi ya. Kalila Sani. Bacakan dan sebutkan artinya. Bacakan ayat dan artinya dari Al-A'raf 26. Wahai anak cucu Adam, Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi aurat dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. oke, itu dalil tentang ada berpakaian. Ada berpakaian. Pakaian terbaik adalah takwa. Restu, halo Restu. Restu? Ya Pak, Kenapa malaikat diciptakan tanpa memiliki hawa nafsu? karena tujuan penciptaan malaikat hanya beribadah, mengabdi, dan memuji Tuhan. Oh iya, tujuannya berbeda ya, tujuan penciptaannya berbeda. Kalau manusia, tujuan penciptaannya sebagai khalifah di bumi. Sebagai khalifah di bumi tentu perlu memiliki akal pikiran. Nah, kreasi terbaik menurut Dr. Zakir Naik itu adalah kreasi seseorang ketika yang dibuatnya itu atau makhluknya atau ciptaannya itu bisa berakal, bisa berpikir dan sebagainya, itu yang terbaik gitu ya. Sama seperti kita bikin robot yang cuma satu gerakan ke depan aja sama robot yang bisa gerak banyak, kan tentu robot yang gerak banyak yang lebih baik. Untuk varian, sekarang banyak perempuan yang berhijab dengan model yang hanya menutupi rambut, leher tidak tertutupi, bagaimana hukumnya dan apa sanksi yang akan didapat? Oke, berarti ini tidak sesuai dengan syariat, ya. Lehernya tidak tertutupi. Di zaman dulu saja, kalau kita melihat film-film jadul ya, film-film klasik, misalkan tentang Turki Osman, kemudian film tentang sejarah Nabi yang tahun 70-an, itu di film-film seperti itu saja, itu perempuan-perempuan yang berperan di sana itu pakai kerudung dan menutupi lehernya. Nah, kalau ada di zaman sekarang, perempuan yang menutupi rambutnya tapi lehernya tidak, kayaknya lebih jahiliyah daripada perempuan-perempuan di zaman dulu begitu. Ya, kalau kita menghukumi dari segi yang nampak, ini kan dari segi yang nampak. Nah, ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam syariat Islam, untuk menutupinya itu kan min jalabibihinna. Jilbab-jilbab yang kita pakai itu harus menutupi dada-dadanya, otomatis menutupi lehernya juga kan, jilbab-jilbab yang dipakai itu. Kalau ada model berpakaian yang seperti itu di saat sekarang dipakai, maka itu sama saja ketika kita mungkin berpuasa tapi nggak sholat gitu. Gitu ya. Jadi ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana hukumnya? Ya hukumnya tidak boleh karena lehernya tidak tertutupi, lehernya terbuka. Apa sanksi yang didapat? Ya, sanksi dalam Islam untuk kasus ini tidak ada yang sifatnya pidana, tidak ada. Ya paling sanksinya adalah ya sanksi sosial, pandangan orang lain terhadap si yang memakai tersebut. Gitu ya. Sekarang kan ada juga yang kasus berpakaian misalkan, tapi kemudian malah melanggar syariat Islam. Nah, kita berbicara kewajiban ya. Berbicara syariat, berbicara kewajiban, adapun berbicara kepribadian itu tergantung kepada orang. Gitu. Orang yang berjilbab panjang, lebar, belum tentu akhlaknya, kepribadiannya baik. Orang yang tidak berjilbab, tidak kerudungan, belum tentu juga akhlaknya buruk. Ya, jadi ini kita berbicara. Berkerudung adalah kewajiban, berjilbab adalah kewajiban, menutup aurat adalah kewajiban. Tidak melihat kepada akhlaknya. Tetapi dengan berkerudung, dengan berjilbab, dengan berhijab itu mudah-mudahan akhlaknya juga terhijab. Gitu.
perilakunya juga terhijab sehingga dia menjadi lebih baik gitu. Ya, jadi kita memang kalimat yang don't judge by cover itu bagus juga gitu dipakai, bahwa kita tidak bisa menghakimi seseorang dari covernya. Ada yang covernya bagus tapi isinya buruk, ada yang covernya jelek tapi isinya bagus, juga ada yang seperti itu. Ya, jadi ini kita berbicara kepribadian. Sebenarnya itu ada dua hal yang berbeda, tetapi ketika kita berkepribadian Islami, ketika kita berpakaian Islami, mudah-mudahan dari situ kemudian nampak kepribadian yang Islami. Gitu. Pertanyaan buat Parian hanya satu saja. Bu Arika, mengapa seorang Muslim harus menjaga auratnya dalam berpakaian? Ya, kalau tidak dijaga, terumbar kemana-mana, ya murah seperti permen. Kalau nggak tertutupi dikerubunin semut. Perempuan juga harus menutupi mahkotanya. Ya, mahkota yang hanya diperuntukkan untuk orang-orang tertentu saja. Jangan diobral. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi dan waktunya juga tinggal sampai jam ini ya, 9.50. Stop shot. بشرى لنا